Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Saya Dr. Gigi Septiana yang hari ini akan belajar bersama adik-adik mengenai pembahasan tumor dan neoplasia. Gini ya Mita ya, nanti tolong saya diingatkan secara verbal langsung aja 10 menit terakhir ya. Soalnya saya jarang lihat chat biasanya. Gitu ya. Baik, Kakak. Oke, thank you. Oke, bisa kita mulai. Nah, kita harus tahu dulu nih, kira-kira tumor itu apa berdasarkan terminologinya. Jadi zaman dulu, tumor itu merupakan setiap pembengkakan yang kita khususnya ada di rongga mulut ya ini ya. Setiap pembengkakan di rongga mulut, baik itu karena inflamasi maupun non-inflamasi, itu dinamakan tumor. Setelah itu, kalau neoplasia itu merupakan suatu pertumbuhan di mana ada sel-sel yang sifatnya baru di sana. Jadi sel-sel tersebut itu dia berproliferasi membentuk sel-sel yang baru, itu neoplasia. Nah, namun sekarang bergeser maknanya tumor. Tumor itu sekarang dibedakan, tumor atau neoplasia itu dibedakan menjadi neoplastik maupun non-neoplastik. Yang neoplastik itu terdiri dari tumor jinak atau benign dan tumor ganas atau maligna. Dan yang non-neoplastik itu terdiri dari hiperplasia, penambahan jumlah sel, metaplasia, dan displasia. Adik-adik bisa lihat ini adalah sel yang normal, bentuk dan jumlahnya kita asumsikan seperti ini. Nah, ini ada perbedaan di mana dia berubah baik itu jumlah sel maupun ukuran dari selnya. Yang hiperplasia itu pertambahan jumlah sel, jadi jumlah selnya lebih banyak daripada yang normal. Kalau yang hipertrofi itu jumlah selnya tetap, cuma dia ukurannya yang membesar. Kalau yang atrofi itu jumlah selnya itu tetap, namun ukuran selnya yang mengecil. Itu perubahan sel terkait dengan ukuran dan jumlah. Kalau perubahan sel terkait dengan tipe itu ada metaplasia dan displasia. Kalau metaplasia, contohnya adalah yang gambar di samping ini. Dia epitel awalnya bentuknya itu kolumnar atau lonjong. Kemudian kalau dia terjadi suatu perubahan tipe sel yang dinamakan metaplasia, itu selnya akan berubah menjadi contohnya kuboid kayak gini. Tapi dia terdiferensiasinya masih rata, yaitu sel-selnya masih terdiferensiasi kuboid secara hampir keseluruhan. Nah, beda lagi dengan displasia. Kalau displasia ini selnya udah bentuknya macam-macam. Jadi ada campuran dari sel yang masih normal, ada yang bentuknya kuboid, ada yang bentuknya itu stratified, pseudo, maupun bentuk peralihan. Dia bercampur menjadi satu. Itu yang dinamakan displasia. Jadi kalau metaplasia ini masih sifatnya uniform. Kalau dari terminologinya, metaplasia itu artinya adalah perubahan sel dari sel dewasa satu menjadi sel dewasa lain. Tapi dia sifatnya masih uniform. Kalau displasia itu udah bercampur perubahan selnya. Gitu. Nah, kita harus paham neoplasia itu apa dan bagaimana bisa terjadi. Jadi gimana terjadinya neoplasia itu ada kerusakan gen di sana. Di mana gen yang rusak ini adalah gen yang berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel. Oleh karena gennya itu rusak, maka akan terjadi suatu proliferasi yang sifatnya itu tak terkendali atau bersifat otonom dan dapat merusak bentuk maupun fungsi dari organ yang ditempatinya. Jadi gini, biasanya suatu sel itu akan memiliki mekanisme suatu homeostasis, di mana pada saat waktu tertentu dia akan mengalami turnover sel atau dia akan mengalami apoptosis. Nah, karena terjadi neoplasia, maka sifatnya itu akan berproliferasi secara terus-terusan yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem homeostasis dari tubuh kita gitu. Nah, di sini neoplasia atau yang tipe neoplastik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang benign dan yang malignan, atau yang jinak dan yang ganas gitu. Kemudian dari jenis-jenis neoplastik, ciri-cirinya yang benign itu yang pertama adalah sifatnya itu lambat deh. Jadi kira-kira beberapa tahun, lesinya tetap membesar, ukurannya juga segitu-gitu aja. Itu biasanya tumor jinak. Dan dia sifatnya itu ekspansif. Kita ambil contoh ameloblastoma. Jadi sifatnya dia itu ekspansif atau meluas
terutama meluasnya itu ke bagian bukal dan lingual, tapi dia sifatnya tidak meluas ke bagian dasar atau tidak meluas ke bagian submukosa gitu. Kemudian kalau yang benign itu dia batasnya itu jelas atau berkapsul. Kemudian morfologinya itu khas dan biasanya tidak ditemukan suatu ulkus atau nekrosis di sana. Terus juga tidak ada metastase. Bedanya kalau yang malignan itu dia cenderung pertumbuhannya ini sangat cepat. Biasanya kalau di kasus itu beberapa bulan terakhir pembengkakan bertambah besar gitu. Terus dia infiltratif atau menginfiltrasi dari mukosa yang jauh di bawahnya gitu. Terus batasnya itu juga nggak jelas karena dia cenderung dia terikat kuat sama jaringan di bawahnya sehingga tidak bisa digerakkan. Kemudian morfologisnya itu tidak khas karena sifat-sifat selnya itu udah sangat primitif, udah sangat berbeda dari sifat-sifat sel normal. Jadi dia morfologinya cenderung tidak khas. Nah, di sini biasanya yang neoplastik yang malignan itu ditemukan suatu ulcer. Jadi contohnya kalau oral squamous cell carcinoma di lateral lidah, di permukaannya itu pasien merasa ada suatu sariawan yang dia nggak sembuh-sembuh gitu biasanya ciri-cirinya. Terus umumnya ditemukan metastasis karena tumor ganas ini kadang-kadang udah terkena nodus limfatikusnya atau kelenjar getah bening regional, di mana kelenjar getah bening itu kan terhubung ya dari satu organ ke organ yang lain. Oleh karena itu terjadi suatu metastasis di sana. Nah, biasanya sebelum terjadi suatu keganasan, ada tanda-tanda awal atau yang munculnya suatu lesi praganas, di mana sudah terjadi perubahan morfologi jaringan yang dia cenderung akan berubah menjadi ganas. Gitu. Contohnya di sini yang paling sering ditemukan adalah leukoplakia dan eritroplakia. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, selain lesi praganas, ternyata juga ada suatu tanda-tanda lain, yaitu kondisi praganas. Kalau kondisi praganas ini cenderung ke keadaan umum atau keadaan sistemik dari pasien yang membuat suatu resiko menjadi berubah ke arah keganasan di rongga mulutnya. Contohnya pada pasien-pasien dengan keadaan sistemik sifilis maupun keadaan sistemiknya SLE atau sistemik lupus erythematosus atau oral lichen planus dan oral submucous fibrosis gitu. Nah, kita bahas lesi praganas yang leukoplakia. Leukoplakia itu merupakan lesi putih banyak di mukosa rongga mulut, namun dia tidak dapat dikarakteristikkan secara spesifik seperti lesi lainnya. Jadi nggak ada ciri-ciri spesifik leukoplakia. Diagnosisnya dengan cara eksklusi lesi putih yang lain. Jadi gini, di rongga mulut itu kan ada banyak lesi putih ya. Contohnya ada Candida albicans, white spong nevus, leukoedema, dan yang lain-lain. Nah, kalau lesi putih yang lainnya itu udah kita eksklusikan, jadi kayak ini bukan white spong nevus, ini bukan infeksi Candida, ini bukan leukoedema, berarti kita bisa mendiagnosis bahwa ini adalah leukoplakia. Jadi diagnosis yang lain kita eksklusikan atau kita coret, maka itu diagnosisnya leukoplakia. Jadi sering kayak gitu. Nah, leukoplakia ini merupakan lesi yang paling sering ditemui daripada lesi eritroplakia. Nah, kita harus tahu nih etiologinya dari leukoplakia ini apa sih? Oke. Jadi kebanyakan pada pasien-pasien yang sering mengkonsumsi tembakau, kira-kira berawal dari merokok yang udah sampai beberapa tahun, udah dari usia muda, atau reverse smoking. Reverse smoking itu biasanya terjadi di populasi yang di India. Jadi yang bagian panasnya dari rokok itu malah di dalam rongga mulut kayak gitu, itu reverse smoking, atau mengunyah maupun mengulum dari tembakau. Selain itu juga orang-orang yang kecanduan akan alkohol, minum alkohol udah dari usia muda. Lalu infeksi kronis dari Candida albicans, virus, sama limbah industri seperti karet maupun debu kimia. Nah, terus lokasinya leukoplakia ini dia tersebar di seluruh rongga mulut. Cuma apabila dia berada di lidah, dasar mulut, bibir, dan mukosa bukal, maka kecenderungan untuk menjadi ganas atau karsinoma akan lebih besar kecenderungannya.
Terus di sini macam-macam dari leukoplakia ini ada 3 yang utama, yaitu yang homogenus. Homogenus ini permukaannya itu flat atau permukaannya itu seperti retakan halus, bergelombang atau berkerut. Kemudian ada yang jenisnya itu noduler. Noduler ini yang seperti ini, gambar sebelah kiri, ini noduler. Lesi putih noduler, multiple, bergranula, dan bulat-bulat kayak gini. Lalu ada yang lesi verrucous, itu lesi putih ujung runcing seperti kutil atau papiloma, dan dia tidak beraturan. Nah, di sini lesi leukoplakia yang noduler maupun yang verrucous itu resiko untuk berubah menjadi ganas atau menjadi karsinoma itu lebih banyak daripada yang tipe homogenus. Nah, kemudian manajemennya apa sih kalau kita ada pasien datang ada lesi leukoplakia. Nah, di sini sebagai GP atau general practitioner atau dokter gigi umum, kita kompeten apabila leukoplakianya yang tipe homogenus, Dek. Nah, kita harus KIE kepada pasiennya bahwa kira-kira kita gali dulu anamnesanya, faktor predisposisi muncul leukoplakia ini apa. Kalau dari merokok, kalau dari konsumsi tembakau, alkohol, maka kita harus mengedukasi pasiennya untuk mengeliminasi dari faktor predisposisi tersebut. Nah, apabila lesinya ini persisten atau tetap berada di rongga mulut padahal udah mengeliminasi faktor predisposisi selama beberapa minggu, maka kita perlu lakukan observasi dan biopsi. Kita bisa lakukan scraping atau biopsi di sana, kemudian kita kirim ke patologi klinik. Apabila tidak ada tanda-tanda displasia, maka kita bisa follow up pasiennya. Kemudian untuk tipe lain, apabila tipe noduler dan tipe verrucous, maka kita sebagai GP sebaiknya kita rujuk ke spesialis penyakit mulut. Nah, sekedar tahu aja, nanti dari spesialis penyakit mulut akan dilakukan biopsi dan diberikan obat antifungal atau anti jamur. Biasanya kalau nodular maupun verrucous diberikan obat anti jamur, maka dia akan berubah menjadi homogenus atau yang lesinya itu berubah menjadi flat. Kemudian bisa dilakukan observasi dan biopsi. Apabila ada tanda-tanda displasia, maka kita lakukan perawatan. Di spesialis penyakit mulutnya akan melakukan perawatan berupa eksisi atau bisa digunakan laser atau cryosurgery. Apabila mengarah ke karsinoma, maka kita gunakan protokol karsinoma. Perlu kerjasama dengan spesialis bedah mulut. Nah, apabila lesinya luas, maka kita bisa berikan salep asam retinoat yang merupakan turunan dari vitamin A, di mana dia sifatnya itu mendesquamasi. Jadi kita harus tahu leukoplakia ini sifatnya kan hiperkeratosis ya, jadi pembentukan keratin yang sangat banyak dan tanpa disertai adanya desquamasi. Maka kita berikan salep retinoat ini atau turunan vitamin A yang dia fungsinya untuk mendesquamasi dari hiperkeratosis yang disebabkan atau dinamakan leukoplakia tadi. Apabila tanpa tanda-tanda displasia, maka akan sembuh sekitar 2-3 bulan. Jadi kita perlu follow up pasiennya. Apabila 2-3 bulan ini tidak sembuh, maka kita bisa lakukan biopsi kembali, kira-kira apakah benar-benar tidak ada tanda-tanda displasia di sana. Itu yang leukoplakia.